Ya, selama 30 hari melaksanakan proses tarbiyah Rabbaniyah dari Allah akan benar-benar melahirkan insan yang bertakwa. Inilah yang kemudian dikatakan orang-orang yang selamat jiwanya. Ya, kemudian diungkapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa menjadi kewajiban bagi kita umat Islam. Ayat yang tadi disampaikan dari surah Al-Baqarah mengingatkan kita tentang salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun adalah tujuan dari proses taklif berupa ibadah puasa ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, Syekh Said Hawa dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs mengungkapkan bahwa ibadah puasa merupakan ibadah ketiga setelah sholat dan zakat dalam proses penyucian jiwa. Bahkan di dalam surah Asy-Syams ayat ke-7 sampai ayat ke-10, puasa disetarakan dalam proses menuju penyucian jiwa, yaitu takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah telah mengilhamkan ke dalam tiap-tiap jiwa jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa tersebut dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam konteks penyucian jiwa inilah sebenarnya mengapa kemudian dikatakan oleh Said Hawa puasa memperoleh peringkat tertinggi ketiga setelah ibadah, yaitu sholat dan zakat. Karena di dalam proses puasa ada 3 dimensi yang sedang diperbaiki. Pertama, dimensi jasadiyah, yang kedua dimensi akliyah, dan yang ketiga dimensi ruhiyah. Maka ketika 3 dimensi dalam diri manusia itu telah mencapai kesempurnaannya, proses penyuciannya, maka inilah yang disebut dengan insan kamil. Inilah tujuan dari sebuah proses yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Namun hanya orang-orang yang berimanlah yang kemudian memperoleh panggilan itu. Karena di dalam proses puasa terjadi sekian banyak, bukan hanya jasadiah kita yang merasa lapar, tetapi akliyah kita juga sedang diistirahatkan kemudian untuk berproses menuju penyucian jiwanya. Dan yang lebih penting lagi adalah proses ruhiyah kita. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surah Asy-Syams tadi Allah mengingatkan kita bahwa ada kesetaraan. Mengapa kemudian penyucian jiwa dikatakan setara dengan konsep takwa? Proses yang dilaksanakan ada 3 dimensi. Yang pertama itu adalah syaratnya. Yang pertama adalah iman dulu. Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan dapat melaksanakan kewajiban ini. Ketika orang yang tidak punya iman, maka akan terjadi filter di dalam amalan-amalannya.
prosesnya adalah puasa itu sendiri. Tujuannya, ghoyahnya adalah takwa. Maka sepanjang benar menjalani proses itu, bahwa dalam puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga ada larangan-larangan yang lain yang di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali menempatkan 3 tingkatan. Ada puasanya orang umum yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian inilah banyak orang yang kemudian terjatuh kepada apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka hanya menahan lapar dan dahaga. Tingkatan yang kedua adalah ketika juga orang yang menahan perbuatannya dari hal-hal yang amal yang sia-sia, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka ini sudah setingkat lebih baik. Namun dalam kajian kita terkait dengan tazkiyatun nafs, ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu bukan hanya perbuatan, bukan hanya mata, bukan hanya telinga, tetapi juga mempuasakan hati dari amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Apakah ada orang yang bermaksiat dengan hatinya? Inilah kaitannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis bahwa zina itu banyak jenisnya. Ada zina tangan dengan menyentuh, ada zina mata dengan melihat, ada zina telinga dengan mendengar, ada zina hati dengan berkhayal. Maka orang yang memperoleh tingkatan yang paling tinggi termasuk juga menjaga hatinya, sehingga selama 30 hari melaksanakan proses tarbiyah Rabbaniyah dari Allah akan benar-benar melahirkan insan yang bertakwa. Inilah yang kemudian dikatakan orang-orang yang selamat jiwanya. Ya. Kemudian diungkapkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang kembali kepada Tuhannya dengan jiwa yang selamat, jiwa yang damai, karena telah melaksanakan proses penyucian jiwa dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan pencerahan kepada kita. Kita berazam harus ada langkah yang lebih baik, bahwa puasa kita bukan hanya puasa ammah, puasa orang kebanyakan yang hanya menahan lapar dan dahaga, atau puasa yang hanya menahan perbuatan, tetapi juga ada tingkatan yang lebih tinggi, adalah menjaga hati untuk selalu menuju kepada ridha Allah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.